Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Ipin. Pada hari ini kita akan belajar kembali bagaimana cara mendapatkan jutaan rupiah dari internet. Untuk kasus kali ini kita akan bongkar studi kasus yaitu YouTube. Maka dari itu jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Baik, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan jutaan rupiah dari internet. Untuk kasus kali ini kita akan bongkar bagaimana cara mendapatkan jutaan rupiah dari YouTube. Untuk Pinterest, kawan-kawan bisa melihatnya di video-video sebelumnya. Jadi untuk langkah-langkahnya ada beberapa langkah, yaitu pertama ide konten, kemudian buat konten, kemudian konsisten upload konten. Jadi karena sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, maka kita akan mencoba memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dari konten-konten yang kita buat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Namun sebelum itu kita akan coba melihat apakah cara ini atau konten berkaitan dengan bulan Ramadan ini bisa menghasilkan rupiah. Maka saya coba menunjukkan ini hasil dari Shopee, yaitu terkait dengan konten sarung. Sarung ini adalah salah satu kelengkapan untuk beribadah ya bagi umat muslim dalam menjalankan sholat. Jadi untuk kasus hari ini, di sini teman-teman bisa melihat di sini adalah laporan pesanan affiliate. Di sini ini adalah laporan tanggal 6 kemarin. Jadi ada pembeli yang membeli 3 sarung wadimor motif pintu Aceh, dan saya itu bisa menghasilkan penghasilan 30.000 karena di sini ditulis komisi Shopee itu 10%, 10.000, kemudian ini 10.000 dan 10.000. Ini mengapa bisa mendapatkan komisi sebesar 10% seperti yang ditulis di sini? Ini artinya adalah konten yang saya promosikan di YouTube, kemudian dari link konten yang saya buat itu pembeli membeli barang yaitu sarung ini. Jadi mendapatkan komisi 10%. Tetapi apabila saya mempromosi misalkan sarung, ternyata yang dibeli adalah tas, itu saya mendapatkan komisi 4%. Kenapa juga komisi saya bisa 10%? Karena status Shopee affiliate saya itu sudah partner. Jadi berbeda dengan komisi affiliate biasa. Untuk mendapatkan partner ada beberapa syarat, tapi kita tidak bahas di dalam konten ini. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada 3 produk, yaitu sarung yang dibeli oleh konsumen. Kemudian saya mendapatkan komisi 30.000 dalam satu produk. Dulu seingat saya Shopee itu memberikan keterangan bahwasanya dari mana konten ini dibuat. Namun untuk sekarang di sini tidak ada penjelasan atau keterangan dari mana sebenarnya klik link pembeli ini. Tapi saya meyakini ini ada berasal dari salah satu konten saya yang berkaitan dengan sarung wadimor. Saya pun tidak tahu kenapa alasan Shopee tidak mencantumkan daftar atau keterangan dari mana pembeli membeli produk, atau dari mana pembeli membeli produk yang saya promosikan. Karena saya biasanya itu setiap promosi saya custom linknya. Jadi setiap barang itu saya custom linknya, dan saya custom juga di mana nanti sumber
konten yang saya upload bisa di Pinterest ataupun di YouTube. Gunanya apa? Gunanya yaitu untuk memudahkan saya men-tracking dari mana sebenarnya sumber traffic atau sumber pembelian yang dilakukan oleh konsumen di luar sana. Namun Shopee juga masih memberikan laporan tentang laporan klik. Jadi di sini saya meyakini bahwasanya sumber pembeli tadi berasal dari sini, karena di sini ada dijelaskan terkait dengan sumber traffic yaitu sarung motif pintu Aceh. Saya meyakini bahwasanya konten atau produk yang laku tadi berasal dari sini. Ini disebutkan sarung motif pintu Aceh. Ini kenapa keluar? Karena memang saya custom seperti penjelasan saya tadi. Kemudian di sini jelas perujuknya yaitu YouTube. Artinya sumbernya itu berasal dari YouTube. Nah, jadi kita mau lihat penghasilan kemarin. Penghasilan kemarin itu dijelaskan oleh YouTube di sini, yaitu penghasilan saya sebesar 100.000 dengan laku pesanan 10 pesanan dengan produk yang terjual 14. Jadi kalau dikalikan dalam sebulan saya bisa mencapai penghasilan 3 juta. Namun kalau penghasilannya konsisten sehari itu 100.000. Namun kalau tidak konsisten ya bisa jadi seperti target sebelumnya itu kalau 50.000 per hari dikali sebulan adalah sekitar 1.500.000. Maka dari kesimpulan video ini saya ingin menjelaskan bahwasanya YouTube masih bisa berpotensi atau berpeluang untuk bisa menghasilkan jutaan rupiah melalui jualan di Shopee. Untuk terkait dengan ini, dengan ide-ide konten seperti yang saya jelaskan tadi di bulan Ramadan, jadi kita akan ke studi kasus yaitu ini. Jadi ini salah satu channel saya yang belum monetisasi. Kenapa belum monetisasi? Karena videonya hanya 98 dan subscribernya 634 subscriber. Jadi di YouTube itu kalau ingin monetisasi kita harus memiliki 1000 subscriber dan jumlah tayang jumlah jam penonton yang ditonton itu sekitar 4.000 jam tayang. Jadi coba kita lihat di sini. Ini untuk sharing saja supaya teman-teman tahu bahwasannya penghasilan atau cara menghasilkan di YouTube itu harus ini. Jadi harus memiliki 4.000 subscriber. Di sini kenapa ditulis 3.000? Karena ini saya sudah memiliki maksudnya ini 4.000 jam tayang. Ini 3.000. Ya kan, ini 3.000. Kenapa 3.000? Karena saya sudah mencapai 1.500 jam tayang. Jadi saya harus mencari sekitar 3.000 jam tayang lagi agar bisa monetisasi. Dan untuk syarat lainnya yaitu harus memiliki 1.000 subscriber. Jadi di sini ini dijelaskan ada 1.000 subscriber yang harus dipenuhi. Namun saya hanya memiliki 684 subscriber. Jadi saya harus mencari sekitar 315 lagi supaya bisa mencapai 1.000 subscriber. Dan satu lagi syarat yaitu 4.000 jam tayang. Maka dari itu setelah memenuhi syarat ini baru bisa diajukan monetisasi. Namun tidak langsung bisa monetisasi juga, perlu dicek kembali oleh pihak YouTube apakah konten saya itu original atau konten reupload dari orang lain. Nah, biasanya kalau konten reupload dari orang lain itu susah untuk diterima karena melanggar peraturan dari YouTube itu sendiri. Nah,
kita tidak bahas ini secara detail, tapi nanti kalau teman-teman ingin ini dibahas, kita bisa bahas di segmen video lain atau di video selanjutnya. Jadi yang ingin saya ceritakan pengalaman saya terkait dengan ini, dengan membuat konten yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu ada beberapa kain sarung yang saya buat seperti ini kontennya. Kemudian ini juga kain sarung Wadimor, kalau ini BHS. Di bawah juga ada ini pintu Aceh. Ini dari link tadi, pembeli tadi saya yakin mengklik dari sini karena di sini dijelaskan sarung motif pintu Aceh. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada 3.400 view selama 10 bulan yang lalu. Juga di bawah ini juga ada 3.000, 2.000. Jadi view-nya itu sudah alhamdulillah sudah ribuan ya, walaupun memang terkesan kecil, tapi semakin lama view ini juga akan semakin bertambah karena ini sudah mendekati bulan suci Ramadan. Jadi orang-orang di luar sana mencari kebutuhan terkait dengan kain sarung, dan juga akan berlanjut di bulan ini ya, bulan Hari Raya Idul Fitri. Jadi itu kesempatan kita membuat konten yang berkaitan dengan ini bulan Ramadan. Itu contohnya itu kebutuhan ibadah. Kebutuhan ibadah itu kan salah satunya kain sarung ya. Nah, kemudian ini saya sudah buat 2 bulan yang lalu kain sarung. Kemudian ini berapa jam yang lalu teman-teman bisa lihat di sini ada 5 jam. Ada 5 jam, ada yang 4 jam. Di sini saya bahas terkait dengan peci, kemudian di sini saya bahas terkait dengan tasbih untuk zikir ya. Jadi bagaimana mencari ide konten seperti ini? Caranya mudah. Caranya yaitu pertama, diketik saja misalkan rekomendasi ini, misalkan sarung sudah, misalkan rekomendasikan sarung, oke. Di sini banyak ini dari IDN Times, ini ada 15 merek sarung terbaik 2024. Kelihatan dia saja ini sudah si IDN Times ini sudah mengupload atau mengupdate konten terkait dengan kain sarung yang di tahun 2024. Selanjutnya ada idmybest.com, kemudian ada Orami, kemudian ada Tokopedia. Jadi misalkan kita ingin membahas terkait dengan rekomendasi merek sarung, jadi ini aja ini kan jadi 1 sarung atlas, 2 sarung atlas Jaguar dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal di edit saja bahan dari IDN ini atau dari web-web yang lain, kemudian dijadikan konten seperti konten saya ini. Misalkan di sini terkait dengan peci, di sini saya sudah mengambil barang-barang terkait dengan peci. Misalkan tadi kita rekomendasi peci. Nah, rekomendasi peci songkok, tinggal dilihat saja di sini kan ada berbagai rekomendasi songkok atau peci. Nah, ini dicari aja bahannya, ini di copy kemudian di edit tulisannya. Ini sudah ada terlihat di sini ya. Jadi ini dicari aja misalkan terkait dengan atlas songkok premium. Ini di copy kemudian dicari di Shopee, peci atlas. Jadi nanti kalau ini sudah kelihatan banyak di sini peci, di copy saja, diambil gambarnya. Diambil gambarnya, kemudian di copy jadilah seperti ini. Di sini kan sudah ada contohnya berbagai gambar peci dan lain sebagainya. Seperti ini. Jadi ini nanti diedit
teman-teman bisa edit dengan CapCut atau dengan apapun yang teman-teman biasa gunakan. Setelah itu, setelah diedit, dikasih suara seperti ini, ada suara-suara. Nah, setelah itu, setelah diedit, kemudian kalau sudah diedit nanti diupload di channel teman-teman. Jadi channelnya itu nggak perlu harus punya 1000 subscriber, nggak masalah, 1 atau 2 juga nggak masalah. Karena seperti pengalaman saya ini, walaupun jumlah subscribernya masih sedikit, insya Allah ini nanti berapa hari kemudian mudah-mudahan bisa bertambah. Kemudian saya ingin menunjukkan hasil editan saya itu sederhana sekali, teman-teman bisa buat seperti ini. Nah, jadi seperti ini, dibuat model begini saja. Di sini ada penjelasannya, kemudian kisaran harganya, kemudian di sini link pembelian ini, maaf salah ketik. Jadi nanti di sini di video dibuat saja keterangan link pembelian peci, kami sertakan di deskripsi video. Jadi ada daftar link pembelian di sini. Jadi teman-teman bisa cek di sini ya. Nanti atau pembeli ingin membeli, dia bisa mengklik di sini. Dan nanti apabila jadi dibeli produknya bisa menghasilkan seperti ini. Alhamdulillah ada 30.000 dalam per hari. Jadi untuk pembahasan hari ini kita sudah bahas tadi cara mendapatkan jutaannya, kemudian studi kasusnya sudah ditunjukkan juga seperti ini. Nah, teman-teman bisa ATM, terserah teman-teman, saya bebaskan. Idenya sudah saya kasih tahu, caranya sudah kasih tahu, dan yang terakhir yang penting yaitu adalah di sini konsisten upload ini, yaitu kalau kita mentarget bulan Ramadan ini berarti kita harus konsisten mengupload terkait dengan ini konten berkaitan dengan bulan Ramadan. Seperti tadi kan ada sarung itu kan banyak jenisnya, ada BHS, ada Wadimor, ada Atlas dan lain-lain. Seperti juga peci tadi ya, ada merek peci BHS juga mengeluarkan peci, Atlas, Wadimor juga mengeluarkan peci. Itu bisa dibahas satu persatu. Jadi misalkan 10 rekomendasi peci dari Atlas, 10 rekomendasi peci dari Wadimor. Jadi kita pecah dia agar menjadi konten yang banyak, dan YouTube sangat suka konten-konten yang fokus atau satu tema, karena kita adalah konten baru, itu akan menjadi kelebihan bagi kita karena kita fokus. Misalkan nanti ada 10 rekomendasi sarung BHS, ada 10 rekomendasi sarung Wadimor. Teman-teman pecah konten-konten itu misalkan menjadi 10 konten berkaitan dengan sarung, kemudian nanti pecah lagi 10 konten dengan peci, ada 10, 20, udah 20 video. Nah, kemudian nanti mukena, kemudian nanti tasbih, masing-masing 10 itu udah 40, bisa 50. Insyaallah dalam 50 itu nanti bisa menghasilkan lah, seperti yang saya buat, seperti yang teman-teman bisa lihat tadi. Nah, demikian mungkin penjelasan hari ini, semoga bisa menambah ide-ide atau insight baru terkait bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Dan saya ucapkan terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like dan juga share ke teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.